Halo kawan GNFI, kali ini kami akan menyajikan sebuah konten yang berbeda dari biasanya. Konten kali ini akan bercerita tentang cerita rakyat yang populer di Indonesia. Kami menyebut konten ini sebagai legenda, di mana isinya merupakan kisah tentang legenda atau cerita rakyat yang akan kami kemas dalam video animasi dan disampaikan oleh seorang narator. Kami berharap tayangan ini dapat menjadi hiburan dan menambah pengetahuan tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia. Ingat, cerita yang kami buat terinspirasi dari cerita rakyat yang telah jamak beredar di masyarakat. Kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam pengemasannya. Keseluruhan ceritanya kami kemas sedetail mungkin, yang merupakan hasil dari riset dari berbagai sumber. Legenda pertama kali ini akan bercerita tentang sosok Mak Lampir. Apakah kamu pernah mendengar kisah tentang Mak Lampir? Siapakah sebenarnya Mak Lampir? Mengapa namanya begitu mistis dan menyeramkan? Nama Mak Lampir, tentu saja hampir tidak ada yang tidak pernah mendengarnya di Indonesia. Tawanya yang terkekeh, mengandung aura mistis yang begitu akrab di telinga sejak era 80-an melalui sandiwara radio misteri Gunung Merapi. Cerita radio itu kemudian diadaptasikan ke layar lebar di era 90-an dengan judul Perempuan Berambut Api dan Cambuk Api. Kepopulerannya di layar lebar kemudian diteruskan melalui sinetron di era 2000-an dengan judul serupa, namun dalam latar era yang lebih modern. Mak Lampir Sang Putri Raja. Konon ceritanya, Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Champa atau Chimteng. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan. Diperkirakan keberadaannya pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut beberapa cerita yang kami dapatkan, nama Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Mitologinya cukup terkenal di beberapa daerah di wilayah tanah Sumatera. Sebut saja di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, tempat Gunung Merapi berdiri. Legenda Mak Lampir juga dikaitkan dengan cerita legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian provinsi Bengkulu dan Lampung. Cinta Mak Lampir muda yang ayu dan pemalu. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian ketika dewasa, ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu kemudian dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang. Ia merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari pasukan alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang dikisahkan dapat mengubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Mak Lampir pun tidak bertepuk sebelah tangan, karena nyatanya sang Datuk pun menyukai Mak Lampir. Sayang beribu sayang, sejauh itu pun harus menerima kenyataan pahit jika hubungan mereka tidak mendapatkan restu. Karena pihak kerajaan Champa mengetahui sang Datuk berasal dari kaum siluman, begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia pun bertapa agar kemudian bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayangnya, upayanya belum membuahkan hasil. Di dalam pertapaannya itu, kemudian Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya, yang membuatnya menjadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Nenek Serintil, yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Nenek Serintil
dikisahkan adalah seorang pertapa yang berasal dari Pulau Jawa yang memuja Bathara Kala, atau orang Jawa sering menyebutnya Bathara Kala. Ia adalah sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Penggembaraan cinta berujung petaka. Karena telah memiliki kesaktian, akhirnya mak lampir kemudian mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari, mak lampir mendapat kabar bahwa sang datuk tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati mak lampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil membekali mak lampir dengan sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan mak lampir harus menjadi tumbalnya. Mak lampir pun akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan sang datuk Panglima Kumbang. Namun, kini parasnya tak lagi ayu. Ia berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud buruk rupa dan menyeramkan, mak lampir berharap bahwa datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan mak lampir bertepuk sebelah tangan. Sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati akhirnya memicu dendam yang tak berkesudahan dalam diri mak lampir dan berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan datuk Panglima Kumbang. Pergi ke Jawa untuk bersekutu dengan jin. Untuk terus memerangi kaum siluman, mak lampir pun menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Pulau Jawa. Selain untuk menggalang kekuatan dengan bangsa jin, tujuan pindahnya mak lampir ke Pulau Jawa adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya menjadi semakin sempurna. Gunung Merapi di Pulau Jawa ia jadikan sebagai persemayaman dan mendirikan sebuah kerajaan gaib. Mitosnya, karena hal tersebut, mak lampir bisa hidup hingga ratusan tahun. Ia tidak bisa mati dan akan mengganggu umat manusia, terutama pasangan sejoli. Kerajaan jin itulah yang diyakini oleh masyarakat sekitar membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Kisah mak lampir akhirnya menjadi salah satu mitos yang paling legendaris di Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, namun nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih kental dengan kepercayaan gaib. Ya kawan GNFI, itulah sekilas legenda tentang mak lampir. Semoga kamu suka dan terhibur. Jika kamu tertarik dan penasaran dengan legenda-legenda lain, silahkan komen cerita rakyat apa yang sebaiknya kami bahas untuk konten mendatang. Terima kasih.